termasuk lanjutan yang kemarin ya, masih photovoltaics atau solar cell ya. Di sini kita akan banyak membahas yang solar cell yang berupa ukuran besar ya, bukan pribadi. Itu banyak ke situ ya, karena ya ukurannya itu yang biasanya yang dihitung untuk total daripada daya energi terbarukan dari solar cell atau fotovoltaik yang dipakai. Soalnya kalau yang pribadi itu terlalu banyak dan jumlahnya kecil ya. Sama juga nanti dengan biomasa ya, biasanya itu yang skala besar. Ini teman surya. Jadi setelah dia siap digunakan ya, taman surya tersebut siap bertugas atau pemasok listrik, makanya cuma tuh di Indonesia ini belum ada ya yang skala besar seperti ini. Itu negara yang sudah mempunyai kerjasama antara penghasil listrik dengan pemilik jaringan dan yang akan menyalurkan ke user atau pengguna. Ya. Makanya dia ada kontrak antara rekanan yang menghasilkan solar cell tadi dengan punya jaringan, kalau di kita PLN-nya ya, PLN-nya. Nah, karena apalagi ya energi terbarukan ini dia multidisiplin ya, multidisiplin, sehingga bukan hanya listrik yang diinikannya. Kalau energi paling dia sipil dengan ini saja ya, listrik. Nah, ini banyak komponen-komponen ya yang harus digunakan dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Nah, setelah siap ditugaskan, maka dia akan menandatangani kontrak dengan rekanan yang cocok untuk melakukan operasi dan pemeliharaannya. Karena berbeda dengan energi yang tidak terbarukan atau disebut energi fosil. Ya. Makanya nanti dalam kasus ini ya banyak hal yang dapat dipenuhi oleh kontraktor seperti masalah tekniknya, kemudian masalah pengadaannya ya atau procurementnya, dan masalah konstruksinya. Kalau konstruksi itu adalah bagian awal ya, kedua ya setelah procurement dari pengadaan barang dulu, kemudian dibangun, nanti baru dia bisa disalurkan. Atau penyalurannya, kemarin kita bahas, karena dia biasanya daerah-daerah yang punya luasan yang kosong tersebut biasanya berada di daerah-daerah pedesaan atau daerah pegunungan atau daerah tegang ya gitu ya. Kalau yang di daerah-daerah benua itu dia jauh dari pusat pemakaian listrik, sehingga nanti ada penyaluran, sehingga supaya lebih ekonomis, makanya ada beberapa kelompok kemarin ya kita bahas beberapa pembangkit yang dibangun atau beberapa taman surya yang dibangun oleh orang-orang yang berbeda, sehingga nanti penyalurannya bisa dia berbagi biaya ya, tidak semua ditalangi sendiri. Karena biasanya yang mempunyai jaringan dia tidak akan membuatkan jaringan dari pembangkit itu, dari pembangkit lah yang akan masuk ke jaringan. Itu kan termasuk biaya. Nah, itu akan menambah biaya pembangunan ya, bangunan. Maksudnya nanti biaya maintenance, karena itu harus dilakukan maintenance. Nah, ini udah mirip dengan pembangkit listrik tenaga solar energi yang tidak terbarukan ya atau fosil, mirip. Nah, yang
perkumpulan tadi itu yang berbeda. Biasanya kalau tenaga fosil ya hanya dia sendiri ya, karena dia skalanya besar dan pasti ya. Kemudian panelnya tersebut itu kalau setelah kita beli dari pabrik tersebut itu sangat bisa diandalkan ya sampai umur 20 tahun dengan penurunan kualitas listrik yang dihasilkan itu kecil sekali ya, sampai 20% dalam 20 tahun, kecil sekali. Nah, paling hanya ininya hanya bersih-bersih dari debu ya, karena nanti kalau terang debu tentu dia matahari akan terhalang dari sistem solar solid state atau apa namanya yang kita bahas konduktornya itu ya, itu dia sangat minimalis sekali perawatan. Paling hanya bersih-bersih saja gitu ya. Nah, gimana pun kalau debu ya itu kan susah kan. Dia tetap, sehingga boleh dikatakan karena dia statis, diam, dan tidak ada seperti mesin yang berputar ya. Tidak perlu oli, tidak perlu pelumas ya, karena dia diam. Nah, inilah satu-satunya. Kecuali nanti ada juga di apa ya dari biofuel ya. Nah, ini dia yang diam, tidak memerlukan gerakan yang menghasilkan listrik. Selain dari solar cell itu semuanya pasti dia berdasarkan gerak. Jadi kalau sudah ada gerak itu bisa dapat listrik ya, dengan memutar antara gulungan dengan magnet, ya. Stator dengan rotor, gitu kan. Itu dia dapat listrik kita. Nah, itu yang menghasilkan pembangkitnya ya. Kalau pembangkit dengan air jadi tenaga air, di uap jadi uap. Cuma ada lagi juga uap, tapi dia menghasilkan uapnya dengan nuklir ya, seperti tenaga nuklir. Nah, ini dia diam, ya, diam sehingga perawatannya sama juga tidak ada yang bergerak ya, hanya bersih-bersih saja gitu ya. Nah, cuman dia tergantung dari cahaya matahari. Nah, sedangkan kita tahu matahari itu tidak 24 jam. Ada siang, ada malam. Pada malam itu udah pasti nggak ada. Siang itu pun belum dijamin selalu ada. Makanya di situ hampir semua energi terbarukan seperti itu, kecuali nanti adalah panas bumi. Nah, karena panas bumi yang mirip dengan uap. Tapi kita tidak perlu membakar, tidak perlu tenaga nuklir. Nah, karena yang memanaskan airnya adalah panasnya bumi yang berasal dari seperti dari gunung Merapi itu ya, magmanya. Dan aspek utama dari kontrak operasi dan manajemen apa tadi? Operasi dan maintenance ya. Itu adalah karena namanya operasional ya, maintenance. Karena pemantauan terus-menerus atas kinerja instalasi ya. Karena nanti jika kinerja menurun, otomatis kan listrik yang dihasilkan turun, otomatis pendapatan akan berkurang. Sedangkan biaya awal dari pembangunan energi terbarukan ini tinggi, lebih tinggi daripada energi non konvensional ya, yang konvensional ya. Sedangkan bahan bakarnya dia nol. Sedangkan konvensional bahan bakarnya dibayar setiap saat, selagi dia bekerja itu bahan bakar akan disediakan. Ini bahan bakarnya nol, cuman biaya awalnya besar. Makanya personil operasionalnya dan maintenance-nya itu harus dipantau terus-menerus. Ini sama ya dengan yang energi tidak terbarukan juga sama. Cuman dia ini tidak memerlukan cadangan bahan bakar. Dan nanti instalasi dan semua sistem utamanya ya itu biasa bisa dikontrol ya dari jarak jauh, karena tidak ada yang harus jarak dekat. Nah, kecuali nanti ada ini pada saat harusnya dapat daya sekian turun, nah mungkin ada yang kotor paling itu ya. Nah, kalau energi konvensional juga seperti itu sebenarnya sekarang dengan SCADA itu ya. Dia tidak perlu langsung ke dekat sumber itu. Nanti dia dari
subsistem pemantauan jarak jauh itu ya udah bisa dilihat. Nah, nanti kalau ada permasalahan baru dia akan dikasih warning atau peringatan. Ya ada apa? Kok arusnya terlalu besar atau apa? Itu baru ini sama juga. Nah, ini kalau ini dia paling nanti dia turun ya paling bersih-bersih doang ya. Nah, kalau ini fungsional banyak kemungkinan bahan bakarnya ya, pembuangan asapnya sisa pembakaran ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, kalau di sini dia tidak. Terus yang solar sel saja ya. Kalau yang lain nanti berbeda lagi yang walaupun sama-sama energi terbarukan. Nah, cuman bedanya sama-sama ya samanya adalah hanya bahan bakar tidak perlu dipasok. Alam yang memberikan. Nah, ini kemungkinan kinerja dibandingkan dengan output ya yang diantisipasi. Klaimnya bagus, suhu sinar matahari bagus, tapi kok ininya dayanya malah turun. Nah, itu baru dicek. Cuman kontrolnya dari jarak jauh ya. Kalau dicek ini ada apa dengan iklim yang bagus, cuaca yang bagus, ini turun. Itu baru ada sesuatu. Tidak perlu didatangi terus menerus. Orang yang kontrol di situ terus. Karena kita di daratan ini ya dia nanti di lautan itu lebih aman lagi ya. Nah, biasanya yang di lautan itu biasanya digunakan bukan yang skala besar ini. Ya skala kecil untuk keperluan tertentu seperti umpamanya untuk menara suar ya. Untuk lalu lintas laut. Nah, itu dia kan tidak perlu besar. Sehingga dia bisa karena itu digunakan untuk malam hari kan, makanya pakai baterai. Karena siang hari ya itu orang udah kelihatan dengan mata telanjang ya. Malam hari baru perlu cahaya. Atau dalam keadaan cuaca-cuaca buruk, makanya dipakai baterai untuk malam hari atau pokoknya cuaca yang gelap lah ya. Nah kalau pembangkit surya dengan taman surya yang tersebut itu biasa di darat. Karena kalau di laut itu mahal. Nanti ada beberapa peralatan pembangkit energi terbarukan yang di laut ya. Karena di laut itu dia ada tenaga kan, ada angin, ada gelombang gitu ya. Itu yang dimanfaatkan juga. Itu semuanya gerak. Sehingga dengan kontrol dari jarak tadi akan ada penjadwalan atau berkala ya, perbaikan berkala, pemeliharaan preventif ya. Jadi sebelum dia rusak, jaga dulu. Sekali berapa waktu dia harus dibersihkan. Ya. Itu akan berbeda pada saat umpamanya musim hujan dan musim kemarau itu akan berbeda. Kalau musim hujan nggak terlalu gitu ya, tapi musim kemarau mungkin ada debu segala macam. Karena yang perlu dia pengontrolan jarak jauh. Kemudian, nah karena listrik yang dibutuhkan user itu atau pengguna, dia ada yang memerlukan tegangan bolak-balik, ada yang tegangan searah gitu ya. Makanya pembangkit tenaga surya juga menyediakan inverter ya, atau disebut juga maximizer, terpisah dari panel surya supaya nanti hasil yang diinginkan itu bisa dikontrol, dihasilkan bolak-balik. Nah, kemudian juga dia ada pemasangan itu tergantung, ada yang masing-masing ya, itu masing-masing sebenarnya lebih bagus karena dia nanti akan bisa memantau masing-masing kelompok dari panel suryanya. Kalau sekaligus satu itu lebih irit gitu ya, cuman nanti jika umpamanya ini dayanya turun, ini daya yang sebelah mana? Nah, itu agak susah kan. Tapi kalau inverternya itu masing-masing kelompok itu lebih mudah. Oh, ini yang turun. Cuman kan lebih mahal. Kan ini lebih banyak ya. Masing-masingnya satu inverter sendiri, kelompok yang lain inverter sendiri lagi. Cuman untuk pengontrolan itu lebih mudah. Karena jika terjadi pengurangan daya, padahal dalam keadaan cuaca bagus, itu akan mudah dikontrol. Oh, berarti bagian ini yang turun. Langsung ke lokasi. Tapi kalau dia digabung semua, ya berarti harus mana nih harus dicek lagi ya. Daerah mananya yang mengurangi dayanya turun.
Dan ya ini beberapa peralatan ya digunakan untuk mengidentifikasi panel yang tidak bekerja dengan baik ya, sehingga diperlu penggantian. Nah, ini jarang terjadi kalau di panel surya. Karena di awal kita bahas ya bahwa dia kerusakan itu kalau kecuali ya berbenturan atau ditimpa sesuatu gitu ya. Tapi kalau dia tidak ada yang menimpa, tidak ada yang berbenturan, itu dia boleh dikatakan apanya kerusakannya itu sangat kecil dengan umurnya sangat lama ya. Nah, cuman masalahnya sekarang itu perkembangan daripada teknologi panel surya ini atau fotovoltaik ini efisiensinya generasi-generasi makin baru itu makin bagus sehingga dengan luasan yang sama dihasilkan listrik yang besar. Nah, sehingga otomatis ini akan rugi dong kita sebenarnya kalau efisiensi ini lebih rendah. Tapi kan biaya itu mahal. Nanti biasanya secara bertahap diganti. Pertama ya tadi dulu yang pertama, kalau pada ada yang rusak itu pasti dia diganti dengan generasi yang lebih baru. Supaya dengan luasan yang sama dapat listrik yang lebih tinggi. Nah, kalau sekaligus itu mahal. Walaupun nanti tidak imbang dia antara kenaikan efisiensinya dengan biaya. Kalau dari listriknya sudah pasti ya. Nah, kita tidak bisa hanya menghitung secara orang teknik saja ya. Oh, listriknya lebih tinggi nih. Ganti saja. Tidak bisa, harus karena ini kan pakai biaya. Nah, makanya dulu itu cuman sekarang kurikulum kalian itu tidak ada yang namanya ekonomi teknik ya, hanya manajemen ya, industri ya, atau apa dibahas di situ masalah ekonomi teknik. Sebenarnya ekonomi teknik itu perlu, manajemen juga perlu ya karena memanage gitu ya. Ekonomi teknik itu dihitung. Jika ini efisiensinya sekian, dapat penghasilannya sekian, sedangkan ini efisiensinya lebih rendah, penghasilan sekian, ini kalau diganti gimana? Nah itu kan nanti dihitung. Oh ini sekian tahun dia baru beri event plan atau bisa. Oh ini terlalu lama, biarkan dulu aja kalau rusak baru diganti secara bertahap. Nah itu yang banyak digunakan kalau secara besar-besaran. Ya kecuali dia sudah break even point ya. Padahal ini masih layak, ya kan? Paling energi yang dihasilkan lebih sedikit gitu ya. Itu pun persentasenya itu nggak besar ya, selisihnya ya, tidak puluhan persen per ini tuh pergantiannya. Sekarang itu udah sampai efisiensinya itu 25%. Disebut efisiensi itu adalah umpamanya 1 meter persegi pada saat puncaknya ya, makanya WP bukan peak kemarin kan, watt peaknya itu umpamanya pada matahari siang hari itu yang maksimal itu umpamanya dapat 100 watt, itu 100% ya. Ini berarti dia 100 watt nih. Itu bukan 100 watt yang kita dapatkan, itu 100 watt idealnya. Nah efisiensinya berapa? Nah, 25% berarti hanya dapat 25 watt. Gitu. Oh, tapi ini ada hanya 20, berarti 20 watt kan. Jadi selisihnya kan nggak banyak seperti itu ya. Sedangkan harganya kalau diganti itu kan mahal. Nah, ini dia yang perlu diperhatikan. Tidak hanya kita sebagai orang listrik saja. Nah, makanya di semua ya di energi terbarukan itu dia multidisiplin ilmu. Walaupun sebagian besar nanti ujungnya listrik. Tapi untuk menghasilkan listrik itu banyak disiplin ilmu lain yang tidak berhubungan dengan listrik. Ada yang kimianya nanti. Ini kalau untuk pembuatannya itu kimia. Ya, itu kan dia dari bahan semikonduktor. Itu bagi orang kimia itu kan pabriknya. Ini setelah persiapan, kemudian untuk operasionalnya siap, jadi nanti akan daya tersebut akan dikirim. Karena sumber pembangkitnya itu biasanya jauh dari sumber pemakai. Nanti ada pengiriman dayanya yang ke jaringan yang sudah tersedia. Nah, ini bedanya listrik yang tegangan tinggi ya dengan listrik tegangan rendah seperti kita telekomunikasi. Telekomunikasi cukup dengan bisa dengan wireless kan, tidak perlu kabel karena tegangannya sangat rendah, mikro ya yang dikirimkan. Nah, kalau ini tidak bisa, belum ada teknologi yang mengirimkan listrik tegangan tinggi itu dengan wireless ya tanpa kabel. Ini harus pakai kabel, itu biaya lagi.
wireless juga kabel ya, cuman kan dia hanya tower doang ujung ke ujung. Di antaranya hanya udara kan. Ini kan tidak. Dari tiang ke tiang tetap ada kabel. Nah, ini yang mahal juga nanti selain pembangkitnya. Semakin jauh dia dari jaringan listrik umum, maka dia semakin mahal, makin tinggi lah biaya pembangunannya. Jadi penghasilan ini sama ya, penghasilan semua pembangkit ya, dia berasal dari listrik yang dijual. Makanya biasanya ada untuk membangun itu dia udah kerjasama dulu dengan seperti kalau di kita kan PLN umpamanya kan, kecuali itu listrik mau dipakai sendiri, nah, itu nggak perlu kerjasama. Ini karena dia mau dijual, maka nanti dia akan kontrak dulu. Nah, kalau pembangkit listrik konvensional di PLN itu kita dibahas di ini ya, pembangkit tenaga listrik, nah, itu dia waktu pembangun itu PLN wajib beli 24 jam kalau dia menghasilkan 24 jam. Walaupun PLN itu tidak perlu. Nah, apa tidak perlu, udah lebih dayanya. Tapi karena udah perjanjian tetap harus dibayar. Nah, cuman pembayaran beda. Listrik yang dipakai dengan listrik yang tidak dipakai itu pembayaran beda. Tapi tetap PLN tidak oh, PLN ini udah penuh nih, ini tidak cukup ya. Oh, ya, pembangkit ini saya nggak bayar, nggak bisa, tetap bayar. Karena untuk pembangunan itu udah ada perjanjian ya. Itu resiko dari penyalur ya. Kenapa dia kontrak ya, cuman akan agak ada sedikit perbedaan antara waktu listrik itu dipakai dengan waktu listrik itu tidak dipakai. Makanya PLN sudah dengan pembangkit yang lain sudah cukup 100%. Sedangkan pembangkit ini gimana? Nah ya ini nanti ya tetap dibayar. Kalau tidak akan ada yang mau membangun pembangkit. Pemerintah tidak sanggup membangun semuanya pemerintah. Makanya pembangkit itu banyak yang swasta yang membangun. Sehingga nanti dijual ke PLN, PLN jual ke masyarakat, PLN bayar ke itu. Karena kalau masing-masing bangun sendiri, itu jaringannya siapa yang menyediakan. Nah, itu yang susah. Makanya jaringan satu dimonopoli kalau di kita PLN. Ya. Kalau seperti Jepang, dia ada swasta. Tapi biasanya kerjasama juga. Seperti kita, Jawa dan Bali itu sudah interkoneksi kan. Semuanya kalau berbeda-beda agak susah. Jadi dia sama ya dari listrik yang dijual ke masyarakat. Sehingga outputnya diukur secara real time. Berapa yang terpakai. Dari energi yang tersedia tersebut, berapa itu yang dibayar. Nah, karena pembangkitnya juga tidak terus-menerus dapat energinya dari ini yang solar cell ya, dan mataharinya tidak terus-menerus, sehingga nanti dia juga ininya tuh tidak akan dibayar 24 jam juga ya. Jadi berapa daya yang terpakai. Sehingga nanti pendapatannya dia dipengaruhi banyak faktor. Pertama dari keandalan peralatannya, efisiensinya berapa, rugi-rugi dalam pengiriman dayanya berapa. Sehingga kemudian yang lebih penting lagi, nah itu sama dengan hampir semua pembangkit ya. Cuman kalau di energi terbarukan adalah sumber pasokan energinya itu tidak 100% dapat, tergantung dari keadaan cuaca. Jika cuacanya bagus, dapat bagus, gitu kan? Kalau untuk solar cell hanya siang hari, belum ada yang malam hari. Sekarang sudah dikembangkan oleh Jepang itu, walaupun skala lab ya, dengan cahaya yang sangat minim pun dia bisa menghasilkan listrik. Sudah ada sekarang, makanya makin ke sini solar cell itu semakin maju ininya ya. Kalau yang ada sekarang itu ya pokoknya gelap saja dia udah listriknya nol. Nah, sekarang sudah ada dibuat ininya masih, dan sekarang malah kalau sekarang kan panelnya tuh kayak kaku begitu ya, kaku. Ya kayak kaca begitulah ya. Padahal kaca itu sebenarnya pengaman ya. Yang di dalamnya itu dia tipis itu. Cuman itu harus diamankan kalau enggak kemudian robek. Sekarang udah ada yang
dibuat kayak semacam tikar begitu, digulung gitu ya. Jadi dia bisa umpamanya untuk orang-orang yang yang mobile itu ya, ada kegiatan di suatu tempat, digulung, digelar habis itu dihadapkan ke matahari, ada listrik. Kemudian jika kegiatan selesai, digulung lagi. Itu ada model sekarang. Ya, untuk portable biasanya ya. Dan untuk pemakaian yang bangunannya bisa menyesuaikan dengan kontur bangunannya. Sekarang kan dia hanya yang datar-datar saja kan, hanya di atap atau di dinding. Nah, itu nanti udah ada. Nah, yang malah sudah ada juga yang bisa dengan cahaya yang sangat minim, sehingga dengan cahaya terang bulan dengan bintang itu bisa dapat listrik, walaupun tidak sebesar dengan matahari, itu sudah ada. Sehingga nanti kedepannya itu makin mendekati kerja solar cell itu bisa mendekati 24 jam. Karena awal musim hujan loh, kan itu kan tidak gelap-gelap banget gitu kan, matahari yang nggak ada, tapi cahaya masih ada, itu dia masih bisa nangkap. Tapi kalau yang model panel sekarang itu tidak. Dia berkurang saja, masih terang gitu ya, tapi mataharinya nggak langsung itu, dia sudah nol arusnya. Tegangannya ada kecil ya, cuman arusnya sudah nggak ada. Ya kalau arusnya nggak ada ya, daya nggak ada, kan yang kita ini hasilkan daya ya. Yang pendapatan adalah daya, bukan tegangan atau arus. Nah, kalau tegangannya masih ada, cuman daya arusnya kecil, nol ya, dayanya nol. Nah, kemudian ini perjanjian tergantung di masing-masing daerah ya, kontrak koneksinya, memungkinkan operator sistem transmisi ya, transmisi jaringan listrik ya, nanti ada transmisi telekomunikasi beda, untuk membatasi output dari tenaga surya, misalnya pada saat permintaan rendah atau ketersediaan tinggi di generator air. Di siang hari, itu dia bisa masuk tinggi, sehingga pemakai lain atau generator lain itu bisa yang menggunakan energi fosil itu bisa dikurangi. Nah, pada saat suryanya yang menurun, umpamanya mulai malam atau mulai sore atau keadaan gelap, cuacanya baru generator itunya aktif. Nah, biasanya generator aktif itu biasanya yang cepat ya, seperti bisa kalau uap itu agak lama. Nah, cuman dia paling dikurangi pasokannya. Sehingga pasokan yang kurang tersebut bisa dipasok oleh tenaga surya. Nah, itu ada perjanjiannya. Tidak serta-merta, oh ini lagi tingginya terus. Nah, nanti ada, karena nanti generator juga harus ada yang dikurangkan atau ada yang dinaikkan kapasitasnya. Jadi beberapa negara membuat peraturan ya, hukum untuk akses prioritas ke jaringan untuk generator yang terbarukan, seperti di Eropa, European Renewable Energy Directive, pengarah ya, petunjuk energi terbarukan Eropa. Karena mereka itu, terutama Eropa itu kan dia sebagian besar tuh dalam satu daratan benua ya, sehingga bisa tersambung. Seperti kereta api mereka itu antar negara tersambung. Kecuali beberapa negara yang di kepulauan seperti Inggris gitu ya, ada beberapa ya. Tapi sebagian besar dia sambung. Sehingga pembangkit listriknya juga bisa tersambung. Gas mereka juga pipa gas tersambung. Ini hampir semua sektor pembangkit perhitungannya ekonomi dan keuangan dulu. Kecuali nanti itu adalah kalau pembangkit ini dibuat oleh negara. Ini nomor 2, karena negara kewajiban menyediakan tenaga listrik. Tapi kalau ini diserahkan ke swasta, pasti diperhitungkan ekonominya kapan dia untung, break even point-nya kapan. Karena mereka rata-rata walaupun perusahaan kaya, pasti dia itu larinya pinjamnya ke bank. Tambah lagi bunga dari bank ya. Ekonomi dan keuangan. Nah, kemudian tahun-tahun terakhir kan, teknologi power voltage atau solar cell, itu efisiensinya meningkat ya. Pembangkit listriknya. Artinya apa? Dengan luas yang sama, didapatkan listrik yang lebih besar. Sehingga nanti mengurangi biaya pemasangan per wattnya. Apa yang dihasilkan lebih besar. Sedangkan luasannya sama, berarti waktu biaya pemasangan kan sama itu. Kalau umpamanya 1 meter persegi sekian rupiah gitu, atau sekian dolar,
dapat efisiensi 20%, berarti kan tadi kalau umpamanya 100 watt dapatnya hanya 20 watt. Tapi kalau dengan 25%, itu dapatnya 25 watt kan, sedangkan biaya pemasangan sama. Listrik yang dihasilkan lebih besar, itu keuntungan makin. Tetapi biasanya, nah biaya harganya biasanya lebih mahal juga. Tapi sekarang itu menurun terus ya, karena makin massal dibuat. Semakin industrinya seperti itu. Jika dia dibuat semakin massal, maka biaya persatuannya akan turun. Apalagi teknologinya semakin maju lagi, ya, itu makin murah. Sampai 2014 tadi turun. Itu sekarang sudah ada yang di 25% ya. Kalau dulu itu di bawah 20%. Sehingga fotovoltaik atau solar cell itu semakin layak untuk sumber kekuatan utama dari listrik ya. Tapi itu tadi kelemahannya hanya terbatas pada siang hari gitu ya. Nah itu kan cukup mengurangi itu kan, karena pembangkit yang lain itu terutama yang menggunakan selain air, nah itu kan dia akan menggunakan energi fosil ya, sehingga energi fosil tersebut bisa dihemat. Jadi siang hari dia sebagian besar diserahkan ke pembangkit listrik tenaga surya. Baru malam hari mereka aktif. Ya selama ini kan siang malam dia bekerja. Nah, ini dia keuntungannya ya. Kemudian juga harganya ya menunjukkan variasi ya, itu berarti resource karena dia sekarang sudah menjadi komoditas global. Karena ini adalah salah satu pembangkit yang paling mudah untuk pemakaiannya. Setelah dibuat dari pabrik ya, paling mudah. Pokoknya dihadapkan ke matahari, udah kita dapat listrik, itu gampang. Cuman kalau untuk pembangkit yang skala besar tentu ada. Oh kita perlu AC, berarti perlu di inverter, ya kan? Itu kan tambah lagi biaya. Kan nanti karena peralatan listrik itu ada yang tegangan bolak-balik, ada yang tegangan searah. Sedangkan solar cell menghasilkan tegangan searah. Nah yang bolak-balik ini pakai inverter. Kalau pembangkit konvensional itu dia hasilnya adalah bolak-balik. Sehingga tinggal nanti untuk disearahkan ke yang searah. Itu biasanya di peralatan sudah ada. Nah, ini yang di peralatan yang nggak ada dari DC ke AC. Makanya dari pembangkit dia yang diubah. Sehingga dia masuk ke transmisi jaringan sudah berupa AC. Ini yang tadi biaya harga ya, itu juga bervariasi ya. Seperti di Cina gitu ya. Dan Jerman itu biayanya berendah harganya. 1,4 dolar per watt. Di Amerika Serikat 3,3. Kenapa? Biaya buruh di Amerika itu lebih mahal daripada di Cina. Ya. Itu tidak bisa disamakan ini ya. Dengan daya yang sama, umpamanya menghasilkan 1 megawatt dibangun di Cina, dibangun di Jerman, dibangun di Indonesia, dibangun di Amerika, itu biayanya pasti berbeda. Pemakai lain juga begitu. Cuman kalau dari segi listriknya adalah efisiensi dari dan daya yang dihasilkan oleh luasan yang sama dari solar cell itu sama. Biaya pembangunannya akan berbeda, tentu nanti biaya per watt-nya nanti juga akan berbeda. Ini dia, kenapa perbedaan itu? Karena ada yang disubsidi biaya lunak ya. Perizinan, infeksi, interkoneksi, dan tenaga instalasi kerja ya, yang biaya keuangan. Beda-beda kan? Bunga bank di negara juga beda. Izin-izin juga berbeda. Ya kan? Interkoneksinya juga. Tenaga kerjanya juga berbeda. Sehingga dia tidak bisa disamakan. Jadi yang kita samakan itu nanti adalah daya listriknya. Sehingga biaya per KW atau nanti KWH itu berbeda-beda. Kemudian keseimbangan jaringan. Keseimbangan jaringan. Stasiun atau pembangkit tenaga surya itu semakin lama semakin murah ya. Selama beberapa tahun terakhir. Trennya menurun terus. Dan efisiensinya meningkat. Nah, itu kan dua hal yang positif kan. Biaya harga, biaya turun, sedangkan
daya listrik yang dihasilkan untuk biaya yang turun tadi makin meningkat. 2 kali keuntungan. Dari segi biaya kita lebih rendah, kemudian dari segi listriknya dapat lebih tinggi. Sementara pembangkit listrik tradisional ini umumnya ya menjadi lebih mahal. Dan ini fluktuatif ya, fluktuatif karena nanti harga minyak gitu ya, di luar air ya yang pakai bahan bakar, harga minyak batu bara itu kan fluktuatif. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tergantung situasi dunia ya. Pokoknya keadaan ekonomi bagus itu biasanya bahan bakar naik karena banyak yang butuh. Ekonomi turun, nah itu biasanya dia juga turun. Kalau dijual mahal nggak laku kan. Atau dalam keadaan ada yang perang itu biasanya ya bisa naik. Nah, itu dia yang sedangkan tenaga surya itu lebih cenderung stabil ya. Kecuali nanti pabriknya ada bermasalah ya pembuatannya. Sehingga karena ini dia turun, sedangkan yang tradisional tadi naik, suatu saat dia akan ketemu titik impas. Kalau sekarang semua pembangkit energi terbarukan itu biayanya di atas konvensional. Sehingga biaya per watt-nya listrik yang dipakai atau kesatuan waktu per kWh gitu istilahnya ya, per hour-nya yang dipakai itu energi terbarukan lebih tinggi daripada energi fosil. Tapi keuntungan energi fosil itu adalah ramah terhadap lingkungan. Karena berkata tidak ada pembuangannya. Ya. Kalau energi fosil semuanya pasti ada gas buangnya. Kecuali air tadi ya, air. Air sebenarnya itu dia sebenarnya masuk energi terbarukan ya. Tapi kalau skala besar dimasukkan energi konvensional dia. Ya, skala kecil nanti yang mikro hidro ke bawah itu baru dia tenaga energi terbarukan. Sampai nanti dia diharapkan ya titik keseimbangannya ya energi yang sekarang lebih tinggi itu lebih mahal. Jadi dia akan mengarah ke titik. Nah, ini disebut dia nanti titik keseimbangan. Kalau sekarang belum sampai ke titik keseimbangan, lebih tinggi ya ini. Nah, cuman karena dia ramah lingkungan dan itu udah perjanjian internasional listrik itu sudah memang diwajibkan ya karena tidak ada kecuali air ya energi konvensional itu yang tidak merusak lingkungan. Sehingga dia supaya lingkungan itu lebih aman ya dipakai sesedikit mungkin. Pada saat energi terbarukan tidak bisa hadir seperti kalau anginnya nggak terus juga ya. Seperti matahari nggak terus juga. Nanti baru mereka aktif. Walaupun itu tidak bisa seperti itu sekarang. Karena pada umpamanya siang hari yang untuk matahari. Itu dia belum bisa mengcover 100% kebutuhan besar pengguna. Sehingga dia hanya mengurangi pemakaian energi konvensional. Tetapi dari tahun ke tahun itu mulai meningkat ya. Tapi masalahnya kebutuhan listrik juga meningkat. Sehingga yang konvensional tetap menjadi ini utama gitu ya. Ini dia yang keseimbangan tadi ya. Ini yang lokal. Ya, beberapa sistem fotovoltaik atau solar cell seperti instalasi atap ya. Ini dapat memasok daya langsung ke pengguna listrik. Nah, ini biasanya di bangunan-bangunan ya atau di rumah pribadi. Nah, kalau sekarang juga mulai ke industri. Karena di industri itu diwajibkan. Tapi di negara maju termasuk di Asia ya seperti Korea, Jepang, Cina itu di Asia itu dia masyarakatnya sudah mulai sadar. Gedung-gedung mereka sudah sebagian. Padahal mereka itu mataharinya dibandingkan dengan kita, banyakkan kita dapat matahari. Mereka sudah banyak menggunakan. Nah, karena dari awal kita bahas ya bahwa peraturan atau regulasi dari pemerintah itu mereka sudah bagus. Jadi ada semacam intensif untuk orang yang memakai solar cell. Kemudian juga
oh, taraf hidup mereka itu lebih tinggi, sehingga oh ini agak lebih mahal, itu tidak terlalu. Kalau di kita kan, oh ini kan masih jutaan itu beli solar cell, dapat listriknya berapa gitu kan. Nah, ini kalau saya beli token atau bayar bulanan, oh ini dapat sekian bulan. Nah, itu masih orang kita masih berpikir begitu. Jadi kalau mereka sudah arahnya tidak seperti itu lagi. Oh ini akan lebih ramah terhadap alam. Mereka pakai, tidak perlu ini lagi, dan dari regulasinya juga mereka dapat intensif ya, seperti pengurangan pajak, kemudian kalau listriknya siang hari nggak dipakai bisa dibeli sama pemerintah atau pembangkit listrik gitu ya. Nah, bisa digunakan yang lain sehingga dia pembangkit tadi tidak perlu menyalakan pemain dieselnya. Nah, seperti itu. Jadi kita belum. Walaupun kalau untuk yang skala besar itu PLN sudah wajib beli gitu ya. Walaupun dengan tetap kontrak awal ya. Sehingga nanti kalau yang stand alone ya atau masing-masing pribadi tadi yang lokal tadi itu lebih mudah. Terutama untuk penerangan. Nah, ya, itu lebih mudah. Nah, dalam kasus yang stand alone ini ya atau yang di rumah itu dia instalasinya dapat kompetitif ya. Ketika biaya outputnya sesuai dengan harga di mana pengguna membayar untuk konsumsi listrik kalau dia pakai seperti kita PLN-nya ya. Nah, dia hanya biaya pasang awal saja. Maintenance-nya boleh katakan sangat sedikit ya, sudah dapat listrik. Cuman itu tadi hanya pada waktu tertentu. Nah, kita istirahat dulu ya sebentar untuk nunggu azan maghrib sama sholat maghrib ya. Pak, maaf Pak. Mohon izin. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh United Nations Energy Dunia ya pada PBB ya tahun 2012 menunjukkan di mana wilayah negara yang cerah ya dengan harga listrik yang tinggi seperti Italia, Spanyol, Australia, ini negara maju semua ya. Ini sudah mencapai batas jaringannya ya menggunakan generator diesel. Jadi dia kalau diesel kan masalah minyak ya, makan memahal ya. Tapi kalau batu bara itu masih tinggi gitu ya. Udah sampai dia keseimbangannya tadi ya. Di antara biaya dengan solar cell dengan diesel sudah sampai. Tapi kan diesel adalah salah satu pemakai energi fosil yang mahal ya. Makanya dia hanya digunakan untuk pada saat beban puncak ya, tidak pada beban dasar. Nah, ini menunjukkan bahwa energi terbarukan itu masih mahal per kWh-nya. Ini harga sistem watt-nya ya dalam cuma skala utilitas skala besar ya, bukan yang di rumah atau di atap gitu ya. Ini yang skala taman surya ya. Hampir yang paling rendah itu adalah 1,4, yang tertinggi itu sampai 2,9. Nah, Jepang ya karena dia daerah subtropis ya. Vietnam juga ada subtropis. Kalau Amerika tuh sama subtropis. Cina subtropis, Prancis ini subtropis semua. Biayanya bervariasi. Nah, untuk mencari keseimbangan tadi, kalau dibiarkan harga pasar itu tidak akan ketemu sekarang ya. Jika biaya energi fosil itu masih murah, itu tidak akan ketemu. Makanya nanti ada mekanisme insentif namanya. Supaya nanti orang masih mau membangun energi terbarukan. Kalau tidak ada insentif, dia biarkan bersaing bebas dengan energi fosil, itu sampai sekarang belum ada energi terbarukan itu yang bisa bersaing sama saja, nggak usah lebih murah ya, sama saja dengan energi fosil dengan energi terbarukan itu belum ada, makanya perlu intensif
supaya tercapai tadi titik keseimbangan. Ya. Nah ini dia dikasih insentif macam-macam ya, pajak, bunga, pokoknya bunga bank dan sebagainya itu tergantung dari negaranya. Kemudian kewajiban pembangkit listrik, penyalur listrik untuk menerima ya pembangkit energi terbarukan. Nah, ini dia masih semacam disubsidi lah istilahnya. Ya. Tapi subsidinya bukan subsidi langsung pakai duit ya, tapi dia pajaknya dikurangin, biaya-biayanya dimurahin, gitu ya. Izin-izinnya lebih mudah, sehingga dia baru bisa bersaing. Itu hampir semua dunia ya. Kecuali tadi yang beberapa negara hanya yang diadu dengan diesel. Ya kalau di negara tersebut pembangkitnya gabungan dengan batu bara sama uap ya, nah itu makin akan terpisah lagi keseimbangannya, tidak sama lagi. Jadi ada beberapa tadi kan yang ini ya, seperti Italia, Spanyol, Australia ya, menggunakan generasi diesel ya, ini udah kualitas jaringannya sudah ini ya, keseimbangannya sudah dapat. Tapi sebagian besar itu belum. Nah, makanya perlu intensif. Mulai dari perpajakan, mulai dari keuangan ya, keuangannya pajaknya lebih murah ya. Nah, kemudian untuk di negara yang sudah memakai fit and tarif, aturan fit and tarif itu ya, mereka sudah jaringan listrik itu sudah membeli dari pribadi malah ya. Jadi di rumahnya itu ada 2 meter listrik, 1 meter penjualan, 1 pembelian. Nah, karena dia energi terbarukan itu tidak setiap saat. Apalagi siang hari dia pakai, yang paling mudah itu kan emang photovoltaic ya, solar cell. Taruh di atas atapnya, dia pergi kantor kan, itu listrik dihasilkan. Nah, jika dia yang di rumah itu lebih, nah nanti dia akan masuk ke jaringannya kalau kita PLN kita ya, meternya bertambah. Nah, nanti kalau dia malam atau cuaca redup, dia yang ngambil dari PLN-nya. Sehingga nanti waktu pembayaran listriknya tinggal dilihat mana yang lebih besar. Kalau lebih besar beli, berarti dia tambah selisihnya ya. Berarti yang pembelian dan pembelian dan penjualan itu dihitung. Kalau positif penjualannya berarti dia tidak perlu bayar. Nah, kalau negatif, berarti selisihnya saja yang dibayar, tidak 100%. Itu dia ya. Nah, ini dia insentif itu udah hampir negara-negara maju dan memberikan, terutama Eropa sama Amerika Utara ya, Australia. Karena memang akan lebih memudahkan lagi ya, ini disebut fit and tarif tadi ya, fit and tarif. Fit and tarif adalah harga yang ditentukan yang harus dibayar oleh perusahaan utilitas atau penyedia listrik ya, untuk setiap kilowatt jam listrik terbarukan yang dihasilkan oleh pembangkit yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam jaringan. Sehingga dia dapat subsidi lah ya, intensif. Sehingga dia beda. Umpamanya kalau dia rata-rata, umpamanya dari rata-rata energi fosil, 1 wattnya umpamanya Rp100. Nah, kalau dia tidak, dia lebih dari Rp100. Kalau sama-sama dia beli 100 ya udah tekor. Atau nanti kembali modal sangat lama, bisa rugi kan sama orang. Nah, sehingga dia berbeda antara listrik energi terbarukan harganya dengan listrik konvensional. Nah itu, kemana ininya dia kok bisa lebih mahal dibeli? Nah, karena dia tidak merusak gas buang tidak ada lingkungan, dia di situ dia keunggulannya. Jadi untuk mengganti yang dari energi fosil tadi kerusakan lingkungan dia tidak perlu, ya itu yang dibayar. Jadi dia harganya harga premium, ya bukan harga biasa. Nah, itu baru pembangkit energi terbarukan itu orang mau membuat. Ini beberapa standarnya ya, adalah perusahaan itu mendapatkan sebagian listriknya dari generator yang terbarukan ya. Kebanyakan kasus tidak menentukan dari mana, yang penting dia di daerah tersebut energi terbarukannya apa yang cocok. Yang penting energi terbarukan, tidak harus solar cell, tidak. Di situ bagus angin.
Nah, angin itu lebih mahal lagi ya ininya, karena nanti di sipilnya ya, maintenance-nya juga karena dia bergerak. Pokoknya energi terbarukan bebas. Apakah angin, apakah panas bumi, apakah energi laut ya nanti ya, tergantung. Kemudian jaminan pinjaman insentif. Jadi dia dan dijamin ya keuangan sebagai infrastrukturnya. Karena kalau tidak ada seperti ini, ya, orang risikonya sangat besar. Di Departemen Energi Amerika ya, masa sejumlah investasi pembangkit listrik tenaga surya ya, 2020 dan 2011 ya. Kemudian bentuk lainnya adalah kredit pajak dan insentif fiskal lainnya. Jadi pajaknya lebih murah gitu ya, yang tidak langsung ya, jadi pajaknya. Kalau di keuangan tadi dia ini pinjamannya bunganya lebih rendah. Ini yang langsung. Kalau ini masalah garansi pasokan bahwa yang dihasilkan dibeli dividen tarif ya. Ini masalah harga pembelian listriknya harga premium lebih tinggi dari fosil. Kemudian ini bahwa yang dihasilkan itu dijamin dibeli pasti kejual gitu ya. Tidak ada batas waktu. Oh ini saya malamnya tidak. Kemudian intensitas modal ini pinjaman itu biaya pajak bunga bank itu lebih murah atau keuangan ya. Kemudian kredit pajaknya diturunkan. Nah, dan insentif fiskal lainnya seperti peraturan dan sebagainya ya. Itu tujuannya untuk merangsang investasi dalam pembangkit energi surya terbarukan lah ya. Di kredit juga antisipasi kredit pajak produksi yaitu dimurahkan. Karena kan semua itu kan pajak itu yang tertinggi ya, pajak macam-macam. Apalagi di negara maju itu lebih banyak pajaknya ya. Semakin besar penghasilan suatu seseorang atau instansi itu pajaknya itu persentasenya makin besar. Walaupun tidak ini ya tidak mulai dari bawah ya, umpamanya sampai dia katakan penghasilannya setahun 100 juta. Enggak kena pajak, umpamanya yang bujangan umpamanya yang muda dulu. Sampai 200 juta sampai kalau di sana 200 juta umpamanya ya. Tapi pajaknya kecil. Yang kena pajak yang dari di atas 100 sampai 200 saja ya, 200 saja ya. 100 tetap tidak. Dapat lagi dia 100 juta lagi, 300. Itu yang 100 ketiganya itu lebih besar. Makin ke atas dia makin besar. Sampai dia 1 miliar. Yang 100 juta terakhirnya itu makin besar. Kalau di Indonesia itu sampai maksimal 30%. Di luar negeri itu bisa lebih sampai 50%. Semakin besar dia penghasilannya, semakin besar pajaknya. Tapi dia tidak total ya dari awal. Nilai tertentu awal bebas pajak dulu. Di atas itu sekian persen. Dapat besar lagi, ini juga seperti itu. Intensif. Jadi dimurahkan pajaknya. Ini ada pajak produksi, berarti dan menghasilkan nanti ya. Itu kalau kita PPH namanya pajak penghasilan ya. Pajak produksinya, kemudian investasi berarti dari pinjam awal kan, itu di pajaknya juga dikurangi. Sehingga nanti baru investor mau untuk membuat. Ini kan nggak mungkin pribadi ya, karena Taman Surya itu adalah perusahaan investor ya. Kemudian program internasional nasional ini termasuk masalah keamanan perdagangan karbon. Hingga negara yang menggunakan energi terbarukan itu dia makin berkurang ininya kewajiban dia untuk menghilangkan karbon di negaranya. Karena yang menghasilkan karbon itu adalah peralatan-peralatan yang menggunakan energi fosil. Nah, selain intensif fosil tadi ya, terdapat beberapa negara dan wilayah program khusus yang mendukung penyebaran instalasi energi surya. Di Eropa, target meningkatkan penyebaran energi terbarukan di semua negara anggota. Tujuannya adalah supaya karbon yang ada di udara mereka itu turun. Karbon dioksida itu ya yang keluar dari seperti knalpot mobil, knalpot mobil motor ya, mesin lah ya. Apakah dia sebagai pembangkit, apakah sebagai yang bergerak.
Nah, sekarang sehingga nanti di kendaraan juga mulai arahnya ke arah kendaraan listrik ya. Kendaraan listrik tidak menghasilkan pengeluaran ya, listrik ya. Listrik tidak ada gas buangnya, ya, ramah terhadap lingkungan. Tetapi mobilnya listrik, tetapi pembangkitnya dari bukan fosil ya, sama aja. Nah, yang lebih parah lagi, ya udah pembangkitnya dari fosil, mau kendaraannya juga dari fosil, itu double. Nah, ini dia. Jadi mana yang bisa dihasilkan dari energi terbarukan dijadikan energi terbarukan, sehingga akan menurunkan kadar karbon dioksida di udara mereka, sehingga mereka akan perdagangan itunya yang harus mereka sediakan untuk beli pohon di negara yang masih ada pohon itu makin berkurang. Nah, tiap-tiap negara itu berbeda kemampuannya ya, karena itu alam ya. Jadi di Eropa itu udah ada aturannya masing negara untuk mengembangkan rencana aksi energi terbarukan nasional masing-masing negara. Menunjukkan bagaimana target ini dipenuhi, ya, perlu pendukungan khusus penyebaran energi terbarukan. Dan itu hampir semua negara, karena kita salah satu penandatangan Indonesia ya, perdagangan karbon. Makanya di Indonesia itu diterapkan dulu ke perusahaan-perusahaan bahwa industri-industri itu wajib menggunakan energi terbarukan. Nah, yang paling mudah tadi adalah surya, tinggal beli, taruh di atap, atau kalau ada di lapangan disusun itu ya udah dapat listrik. Seperti yang saya ceritakan di Toyota di Kerawang ya, itu udah pakai. Tapi yang di ini dia di Jakarta Utara ya, itu belum, sebentar belum, karena nggak ada lokasi ya. Nah, itu udah ada di Indonesia juga ada aturan pabrik baru sudah menggunakan. Walaupun kalau kita hanya ke arah namanya lampu ya penerangannya, itu kan tapi lumayan tuh ngurangin daripada semuanya lewat energi fosil. Seperti sekarang udah banyak di jalan tol ya, lampu-lampu penerangan itu sudah menggunakan solar cell, pakai baterai dia ya. Nah, kalau lampu gampang, karena lampu itu bisa yang langsung di sel ya, di DC ya. Nah, kemudian karena di negara Eropa itu mereka nyambung ya dalam satu daratan sebagian besar, sehingga mereka bisa mengembangkan proyek di luar batas nasionalnya. Ya, itu proyek Helios, jadi beberapa negara ya, terhubung beberapa negara. Kemudian juga mekanisme pembangunan bersih ya, ini masalah lingkungan juga. United Nations Carbon Convention Climate Change ya. Ini kok jadi ini ya. Jadi masalah konferensi perubahan iklim yang salah satunya adalah masalah perubahan iklim di dunia global ya. Sehingga ini sudah menjadi masalah internasional. Jadi tidak bisa kita tidak mau terlibat kalau tidak kita dikucilkan oleh negara di dunia. Seperti kita kebakaran hutan aja kan, itu udah antar negara kan, tidak bisa. Biarin aja kan hutan kita sendiri yang kebakar, kita rugi, nggak bisa. Asapnya ke negara orang. Jadi ya, sehingga pembangkit itu bisa dipakai oleh beberapa negara jika ada satu negara yang kekurangan gitu ya. Jadi di beberapa negara ada lagi seperti di India ya, ada di Australia. Di kita juga sudah ada roadmap-nya mulai dari PSBY, zaman PSBY dulu presiden. Targetnya tahun 2025 itu bauran energi kita itu 20 atau 25% ya energi terbarukan. Tapi intervensi sekarang sampai sekarang masih jauh ya. Sedangkan tahun 2025 itu hanya tinggal 4 tahun lagi. Sedangkan kita masih agak, karena apa? Kita masih pembangunan yang dicanangkan pemerintah itu 30.000 megawatt itu lebih banyak ke pembangkit batu bara. Karena itu yang murah itunya ya, pembangunannya murah, bahan bakarnya murah, tetapi terhadap lingkungan itu merusak lingkungan. Nah, belum ada itu ya. Nah, ini kinerja keuangan. Jadi karena makanya kalau dia diadu dengan listrik biasa, orang nggak mau beli gitu ya, karena mahal. Nah, orang kan listrik itu kan sama ya itunya ya.
Umpamanya kita pakai 1 watt ya sama, mau dari mana saja sumbernya gitu kan. Nah, tidak kompetitif, sehingga dia dikasih tarif apa tadi insentif-insentif ya, mulai dari keuangan, pajaknya, keamanan ininya, kemudian dibeli dengan harga premium tadi kan. Nah, jadi dia karena kinerja keuangan pasti dia berasal dari pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan itu yang terbesarnya adalah pembangunannya. Kalau biaya rutinnya dia boleh dikatakan sangat kecil dibandingkan energi fosil. Tetapi kan untuk biaya itu kan keseluruhannya, biaya pembangunan atau biaya dasar dan biaya operasional kan. Nah, sedangkan kalau energi fosil dia biaya operasionalnya tetap tinggi, tetapi biaya pembangunannya jauh lebih murah. Sehingga rata-rata biaya yang per watt energi yang dihasilkan itu lebih murah. Ya. Semua energi fosil dibandingkan dengan energi terbarukan. Apalagi dengan air nanti dibandingkan energi terbarukan, itu susah. Sehingga nanti output listrik dari taman surya akan terkait dengan radiasi matahari. Ya, matahari itu kan alam ya. Jadi kapasitas pembangkit adalah luasnya dan kinerjanya, berarti efisiensi penangkapannya. Katakanlah dengan efisiensi yang bagus, itu tetap radiasi mataharinya. Nah, radiasi matahari itu tergantung lokasi juga. Sama lokasi ya. Kemudian juga keadaan cuaca, gelap dan terangnya situasi. Nah, jadi dia tidak konstan listriknya. Kapasitasnya memang 1000, tidak dapat 1000 terus, kadang-kadang dapat 1000, kadang-kadang dapat 500, kadang-kadang malah 0. Tapi kalau energi fosil, katakan 1000, itu selagi energinya dipasok seperti itu ya rata-rata hampir rata-rata itu dapat 1000. Ya. Lalu nanti tambah rugi-ruginya ya, ruginya kan kecil persentasenya, tapi lebih stabil. Tapi kalau energi surya tidak, kapasitas 1000 ya kadang-kadang bisa dapat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang malah 0, sama malam gitu ya. Nah, penghasilan berasal dari output listrik akan datang terutama dari penjualan listrik ya. Sehingga maka tadi ada jaminan pembelian. Dihasilkan kapanpun dibeli. Nah, pembayaran insentif seperti di bawah fit and tarif. Nah, itu tadi ya, dan mekanisme pendukung lainnya. Kalau tanpa ini orang belum layak kalau secara komersil. Secara teknologi baru komersil belum. Nah, kita kan tidak bisa hanya teknologi kapal canggih, tapi sangat mahal orang nggak mau beli. Atau sangat jarang orang yang beli. Makanya orang-orang yang sadar saja ya, saya seperti makanan aja. Umpamanya beras dengan pupuk organik dengan beras dengan pupuk pabrik gitu ya. Itu harga beras organik itu jauh lebih mahal. Bisa berkali lipat. Kalau umpamanya beras biasa aja 15.000 aja per kilo itu udah sangat bagus. Tetapi beras organik itu bisa dia 25.000 sampai 30.000 per kilo. Jadi kalau dibawa ke pasar nggak laku, hanya orang-orang tertentu, seperti orang-orang barat itu dia itu yang dibeli. Karena dia tahu ini tidak ada unsur kimianya. Seperti pupuknya tidak ada pupuk kimia. Pestisidanya, dia pestisida alami, tidak merusak terhadap. Tapi harganya kan sangat mahal. Sehingga kalau di pasar hanya orang-orang tertentu yang makan. Gitu juga dengan listrik. Dia tahu dia dari energi terbarukan. Ada orang, walaupun mahal dia mau beli. Karena dia tahu ini tidak merusak lingkungan. Tetapi sebagian orang tidak akan laku. Karena kesadaran orang berbeda-beda dan kemampuan ekonomi orang berbeda-beda. Itu tadi masalah seperti beras, itu tadi ya saya contohnya ya, beras dengan bahan organik dengan bahan kimia. Karena dengan bahan kimia itu produksivitasnya lebih tinggi, sehingga biaya per kilonya lebih murah. Sedangkan dengan luas yang sama ya, cuma 1 hektar dapat sekian ton. Tapi kalau organik pasti dia lebih rendah. Tetapi kan dari segi kesehatan jauh lebih bagus. Tapi orang kan segi ekonomi dan kesadaran berbeda-beda. Nah, seperti juga dengan energi terbarukan. Ada yang beli pasti ada, teman. Bisa-bisa tidak terserap, hanya persentase terkecil yang bisa. Nah, itu dia.
Ya, dia dapat diberikanlah intensif seperti pajak, jaminan segala macam, pembelian lebih mahal. Karena sumber ini dia bervariasi pasokannya. Kadang dapat banyak, kadang dapat dikit. Makanya dia tetap ininya. Nah, ini dia. Biaya dominannya adalah biaya modal. Berbeda dia dengan energi fosil, itu tersebar biaya modal, biaya operasional itu agak imbang. Ini tidak, biaya modalnya yang jauh lebih besar, operasionalnya lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Dan energinya tidak beli malah kan, sedangkan energi fosil pasti setiap saat harus beli. Tetapi listriknya tidak dijamin dapat setiap saat. Nah, berarti kan kalau tidak dijamin, berarti kan pemasukan juga tidak dijamin setiap saat. Sedangkan kalau fosil pasti dijamin. Selagi ada energinya, berarti biaya kan, tapi pendapatan dapat. Kalau ini kan biaya energi memang nggak ada, tapi modal kan tetap tidak berkurang dia ininya, modal awal. Karena nanti listriknya tidak setiap saat. Makanya perlu intensif yang banyak. Nah, biaya operasional jauh lebih rendah ya, biaya operasional jauh lebih rendah. Karena tidak ada bahan bakar yang diperlukan. Nah, ini ya pemeliharaannya juga jauh lebih rendah. Tidak semua ya, berbeda nanti untuk tiap pembangkit. Sehingga nanti mengoptimalkan rasio pendapatannya. Jadi pada saat dia menghasilkan listrik itu harusnya dibeli lebih mahal karena dia tidak setiap saat dapat. Ini juga menentukan geografi letak ya. Ini sudah alam. Nah, tempat pertama untuk capai keseimbangan jaringan atau parity grid adalah dengan harga listrik tradisional, berarti yang konvensional tadi yang tinggi dan tingkat radiasi matahari. Jadi dia biaya yang tinggi, kalau matahari masih lebih tinggi, berarti kan daya yang dihasilkan lebih tinggi. Itu keadaan normal, kalau cuacanya ini juga akan turun. Nah, ini yang banyak sekarang itu dipasang adalah kapasitas yang di atap ya, pembangunan yang bangun yang di atas atap itu cuma skalanya lebih kecil ya dibandingkan dengan skala utilitas. Skala utilitas yang besar itu ladang atau taman surya gitu ya, taman surya sangat besar. Tapi kalau dari pasokan itu taman surya itu ya, kalau yang di listrik di gedung itu tidak dimasukin ke jaring, hanya pakai sendiri. Listrik taman surya di seluruhnya itu diperkirakan akan berubah ya karena untuk mencapai keseimbangan tadi. Dan masalah sudah ada aturan-aturan atau perjanjian internasional ya. Mau nggak mau kita harus buat sehingga walaupun lebih mahal tetap dibeli oleh penyedia listrik. Ini mulai posisi yang mencakup pergeseran dari atap ke pembangkit skala. Tapi yang di atasnya tetap, karena sayang kan itunya tidak menambah luas daerah, tapi listrik dapat. Walaupun skalanya jauh lebih kecil dari utilitas. Tapi kalau utilitas kan dia perlu daerah tersendiri kan. Nah, nanti akan ada gabungan dengan karena untuk pangan ya. Karena ada ternyata tertentu juga tidak terpengaruh oleh jika ditaruh di atasnya itu solar cell gitu ya. Jadi pangan dapat, listrik juga dapat. Tapi tidak semua jenis tanaman ya, tanaman tertentu. Karena kan tanaman itu banyak, yang pangan itu juga banyak. Nah, seperti sawah gitu, itu nggak mungkin dibangun di atasnya ditaruh. Nah, itu berarti produktivitasnya turun kan. Tapi ada tanaman tertentu dia produktivitasnya tidak terganggu, tapi di atasnya ditaruh solar cell. Listrik dapat, pangan dapat. Yang bertentangan itu. Nah, ini tanah ini mau dipakai tanaman, listrik nggak bisa. Dipakai untuk listrik, untuk solar cell, tanaman nggak bisa. Nah, ini ada yang bisa, tidak ada ya. Penyebaran jarak pasang sudah mulai berubah. Nah, betul juga lokasi tadi ya, geografi tadi itu menentukan. Nah, karena latar belakang ekonomi, sistem skala besar ini saat ini distribusikan di mana pemerintah mendukung atau paling menguntungkan. Kalau tidak dukung pemerintah susah. Ini di seluruh dunia kapasitas sampai 4 megawatt AC ya Pak. Solar ya. Dengan 7.300 instalasi. Ini yang utilitas yang dipakai ya, yang
pribadi-pribadi yang di rumah-rumah, yang di gedung itu nggak dimasukin, susah ngitungnya ya. Hingga 35% dari total kapasitas global ya. Atau naik 25% dari tahun 2014. 4 tahun itu sampai 25% kenaikannya. Tajam ya kenaikannya sekarang ya. Karena kebutuhan dunia ya, kebutuhan dunia. Sehingga ada negara yang memiliki kapasitas paling besar dalam urutan mulai dari besar sampai yang kecil ya. Yang besar ke urutan yang paling kecil ini ya. Cina itu paling besar. Karena dia butuh energi yang besar karena penduduknya banyak. Kemudian Amerika Serikat, kemudian India sama juga ya, penduduknya juga besar. Sedangkan Amerika, karena memang kebutuhan energi mereka besar karena tingkat hidup rakyatnya udah tinggi ya. Ini ke Amerika lagi. Inggris. Nah, ini rata-rata negara maju kan. Kemudian Jerman, Spanyol, Jepang. Di Asia itu India, Cina, India, Jepang. Karena kalau di Cina itu mereka masih ada semacam gurun pasir gitu ya, sehingga panasnya tinggi. Di Jepang tidak, Jepang itu subtropis benar, sehingga mereka itu mataharinya tidak seperti kita. Tetapi mereka adalah termasuk yang kapasitas besar di dunia. Sedangkan Indonesia di negara khatulistiwa itu malah tidak termasuk ya. Nah, karena masalah tadi Indonesia malah lebih banyak tadi dia prioritasnya ke batubara karena kita punya sumber batubara. Padahal itu kalau di secara ekonomi batubara lama-lama akan habis kan. Aktivitas pasar utama ya secara individual Cina nih ya. Sampai 2013 itu dia menyusul Jerman ya dengan kapasitas paling banyak. Itu mekanisme pembangunan bersih. Di samping memang mereka industri juga sangat berkembang di sana ya, sama Cina. Ini dia ada gurun kan, nah, saya bilang tadi mereka punya gurun, atau tinggi di gurun Gobi. Nah, di gurun itu kan kayak di Timur Tengah ya, panas. Sehingga mereka di gurun itu kan apa yang mau ditanam, ya kan? Hanya batu yang ada di sana, tanaman susah, sehingga cocok untuk pembangkit listrik. Dia tidak konflik dengan untuk pangan ya. Pangan tidak konflik, untuk juga untuk peternakan juga nggak konflik karena di sana nggak tumbuh rumput, nggak banyak tumbuh rumput. Sehingga mereka bisa digunakan untuk energi. Nah, mau tanam apa di sana di gurun? Itu juga di negara Asia Barat seperti Timur Tengah ya. Jerman ini negara subtropis, tapi dia banyak menggunakan solar cell. Ya, nomor 2. Karena dia didorong oleh peraturan-peraturan, intensif pajak tadi, fit and tarif dan sebagainya. Masuk dari undang-undang deh ya, undang ya, malahan sampai tahun 2012 ya, ini udah 8 tahun yang lalu itu sampai 1,1 juta pembangkit skala kecil ya, dalam hitungan KW yang berada di atap rumah. Berarti kan minimal rumah tersebut tidak 100% mengandalkan PLN pemerintah kita ya. India, Cina tadi India. Nah, India juga dia itu daerahnya bisa dekat lah ke khatulistiwa ya, tapi ada juga subtropisnya. Di sana juga ada salju ya, beberapa negara bagiannya. Itu besar. Termasuk di energi konvensional dia nuklir kan. Nah, ya, ada energi terbarukan tetap ada. Penduduknya banyak, perlu energi yang besar. Ya. Mereka juga punya gurun. Kalau kita juga ada ya di gunung apa namanya Jawa Timur itu ada gurun juga. Tapi lebih banyak untuk pariwisata orang kan. Di Jawa Timur itu ada. Gunung apa tuh ya ada. Itu juga. Cuman tidak seluas yang di daerah India dan Cina tadi.
Sudah di Itali, di daerah subtropis ini. Tapi dia di Eropa itu termasuk negara yang banyak dapat sinar matahari ya, bandingkan Eropa lainnya ya. Eropa kan arahnya ke utara khatulistiwa, Itali termasuk. Sehingga dia solar cell-nya termasuk yang terbesar di dunia. Ya, dan sampai 84 megawatt di Montalto di Castro ya. Yordania, ini sebenarnya negara Asia Barat ya, itu besar karena mereka banyak punya gurun seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Suria, Libya itu banyak ya. Yordania salah satunya. Sehingga dia sampai kontribusinya 7% ya dari hanya solar cell ya. Nah, kalau Indonesia nanti tujuannya 25%, 20 sampai 25% itu 2005 itu semua dari energi surya, angin, panas bumi, itu digenjot. Tapi sampai sekarang masih jauh dari target. Lihat India, Jordania, bukan negara maju, negara berkembang. Sehingga dia 2018 itu kan akan berusaha mencapai angka 20% seperti energi terbarukannya. Sehingga Jordania disebut sebagai pusat tenaga surya di Timur Tengah. Padahal banyak negara Timur Tengah banyak mirip geografinya dengan ini ya, Yordania. Spanyol juga di utara khatulistiwa, tapi termasuk yang banyak dapat matahari ya di Eropa dibandingkan kalau Asia tentu ya kalah dia dibanding Eropa ya. Ini juga negara yang mengembangkan energi terbarukan solar cell. Inggris, nah, dia ini negara kepulauan juga, dia tidak di daratan Eropa ya, negara kepulauan. Nah, cuman dia negara maju ya, sehingga dia energi terbarukannya ya didukung pemerintah itu lebih mudah. Buat skala besar ya. Amerika Serikat, nah dia juga punya gurun. Seperti lihat film koboi itu kan, nah, itu ada gurun ya. Itu juga di dunia ini mereka nuklir juga terbesar, mobil listrik tenaga nuklirnya ya, dari kapasitas ya terbesar di dunia. Cuma kan kalau presentasi pemakaiannya terhadap energi listrik itu adalah Prancis, 80% ya dari nuklir. Makanya tidak di energi terbarukan tidak masuk yang terbesar di dunia dia. 80% sudah nuklir. Amerika hampir semua energi dia digunakan karena dia wilayahnya luas, penduduknya juga termasuk terbesar di dunia ya. Termasuk penduduk besar dunia itu kan adalah pertama Cina, India, kemudian dulu Rusia ya, Rusia, Amerika, Indonesia, Jepang, nanti baru Pakistan ya, seperti itu yang besar dunia. Amerika termasuk 5 besar, dunia banyak ya, perlu energi yang banyak dan kualitas hidup mereka tinggi sehingga membutuhkan energi yang besar. Ini volumenya di Amerika. Ini yang beberapa termasuk yang besar ya dunia. Lugo di California, Amerika sampai 1 mega ya. Kemudian Carissa Plant, Amerika juga. Ini satu pembangkitnya ya, 5,6 mega. Hemel, Jerman, Leespitland, Jerman, Hawking, Jerman, sampai 10 mega. Ini yang besar, Spanyol. Olmedilla, Spain, Spanyol ya, 60 megawatt. Ini udah terakhir aja ya, yang mulai banyak. Kecuali di Amerika tadi yang awal-awal tuh, pembangkit pertama ya, yang di 1 mega. 82, tahun 82 mereka sudah, kita masih angan-angan itu. 2009 Amerika lagi ya, pembangkit terbesar di Amerika saat ini. Ya. Ini ininya dia sudah kelihatan, 25 megawatt. Ya. Satu pembangkit itu ya, satu lokasi ya maksudnya. Ini di Cina udah sampai 200 megawatt di gurun tadi ya, di gurun. Jerman 85 megawatt sampai ke ini makin banyak ya. Ini yang besar lagi di Amerika. Ini di dunia ya, terbesar di dunia nih. Aqua Caliente, Arizona. Itu kan berdekatan ke Amerika Latin ya. Nah, 290 megawatt. Itu beberapa
pembangkit. Di Australia ini 10 megawatt. Di Peru sampai 22 megawatt. Ini yang ratusan ya. Cina juga. Cina pada tahun ini ya 2011 dia terbesar. Sekarang di Amerika 2012. Ini daerah gurun ya. Arizona itu daerah gurun. Inggris nggak terlalu besar ya. Di kepulauan. Amerika lagi ini banyak. Mauritania, nah ya Mauritania. Ini negara kepulauan nih. Cuma di dekat Laut Dua. Dia lebih banyak ini pariwisata dia. Ini dibangun 15 mega di Afrika, kepulauannya dekat Afrika gitu. Nah, ini tahun 2013 tadi Amerika 2012 dia terbesar juga 290 mega ya. Ini tahun berikutnya naik 550 mega di California juga. Tapi beda tempat ya. Nah, ini California juga, di Arizona ya, ini California. Gurun juga ya, daerah gurun. 500 mega. Kita itu udah beberapa uap itu yang dapat itu. Ya. Beberapa. Ini sampai dapat ukur Cina. Nggak mau kalah juga dia. 15 bangun lagi. Mereka ininya ya, gabungan nih. Ini beberapa ya, menurut saya. Ini sekarang tahun 2012 naik lagi Amerika. 579 megawatt. Prancis. Nah, ada di negara ini ininya ya, daya maksimal ya, bukan selalu dapat segitu kalau matahari tidak selalu sama kan. Daya maksimal yang bisa dihasilkan pada saat puncaknya. Prancis 300 megawatt. Kalau kita pembangkit besar itu untuk uap, dia hanya dengan solar cell. Brazil juga, Brazil kan nggak maju-maju amat. Chili juga. Di Prancis lagi, Tunisia. Tunisia di Timur Tengah tadi kan. Dekat apa namanya? Yordania. Nah, ada. Sebenarnya negara Arab itu potensinya besar. Cuma mereka kaya dengan minyak, sehingga ya itu tadi mereka masih tergantung dengan minyak. Minyaknya murah di sana. Ada yang bilang murah daripada air gitu kan. Nanti sumbernya banyak. Tapi kan namanya suatu saat yang mulai bergerak itu sebenarnya Iran di Timur Tengah itu selain Yordania ya. Yordania dia tidak terlalu kaya minyak, tetapi dia makanya mulai Iran itu kaya minyak, tapi dia udah mulai karena banyak gurun di sana. Mereka menggunakan langsung seperti yang untuk fotovoltaik tadi ya, ininya, dan ada juga yang untuk panasnya diambil, fokusan ya, konsentrator dikonsentrasikan panas. Nah, kalau dikonsentrasikan biasanya untuk panas ya, untuk menggerakkan motor, Starlink engine atau nanti untuk memanaskan uap. Nah, kalau solar cell langsung energinya dapat. Nah, itu beberapa pembangkit listrik ya yang kita bahas. Baru jenis pertama dari matahari. Dan satu-satunya juga yang dia tidak bergerak. Kecuali nanti juga ada ya, tapi di kimia nanti. Tetap ada gerakan. Cuman dia komponennya tidak bergerak, cuma bahan kimianya bergerak. Atau nanti menggunakan apa namanya elektromagnet. Nah, ini belum komersil ya. Ini yang kita ambil yang sudah komersil ya. Nah, itu pembangkit listrik kita. Nah, ke depan kita masuk ke air. Tapi air skala kecil, tidak perlu membuat bendungan. Besar itu kan yang mahal di bendungannya. Bendungannya yang mahal, air nanti skala kecil. Yang terbesarnya itu mikrohidro namanya, itu paling 1 mega watt. Yang bisa hanya untuk satu desa. Kadang itu desa juga terbatas. Nah, itu nanti kita bahas minggu depan. Nah, kita karena kena 1 libur ya, nanti kita harus diwajibkan 7 untuk UTS. Nanti kapan gantinya kira-kira? Tolong ini kan, hari apa kira-kira kita cari ketemunya. Kamu bisa, saya. Kalau saya itu hanya bisanya
sebentar. Kalau Senin bisa. Nah, hanya Senin yang kalau Selasa jam 7, Rabu jam 5 gitu ya. Kalau Kamis jam 7 bisa, kalau Jumat nggak bisa. Nah, hari apa kira-kira ganti yang kita libur kemarin? Senin bebas ya. Kalau Selasa jam 7, Kamis jam 7, Rabu jam 5, ya. Jumat nggak bisa. Hari apa? Hah? Hari Selasa aja kali Pak. Tapi nanti tanya dulu sih Pak, palingan. Yang Ya, lain pada bisa enggak? Ya, nggak mungkin semua ya, tapi yang mayoritas ya, nggak mungkin semua. Karena kan Ya. ini angkatan beda-beda. Karena angkatan beda nggak mungkin semua, pasti ada yang mentrok. Tetapi yang mayoritas siapa itu ya? Iya. Yang paling banyak. Tapi nanti di WA saja ya. Setelah ini, sebelum hari Senin, masih ada Jumat, ada Sabtu gitu ya. Tolong di WA hari apa, saya siapkan itunya. Jadwalnya di Zoom ya. Iya Pak. Tuh, kasih tahu nanti ya, sebelum hari Senin. Nah, kalau Senin, kalau Selasa, Senin bebas 5 jam 7, Selasa jam 7, Rabu jam 5, Kamis jam 7. Nah itu cuman ya, Jumat nggak bisa, ada 2 kali saya ya. Nah, nanti kasih tahu ya, cepatnya. Iya Pak. Tutup.